Bismillah. Melanjutkan pembahasan kitab Miftahus Sharair wa Kanzul Dzakhair, saya karang oleh salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari para habaib, yaitu Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau melanjutkan perkataannya butuh-butuh setelah kita kemarin sudah membaca perkataan sebagian sufiyah yang ditanggul, ya, beri mereka tebuaki bahwasanya sebagian sufiyah ketika bertemu dengan hewan buas macan nggak ditoh takok engi adab sopan hormat kering sufi ini kan dan orang yang sebeda nang sekitar sebeda nang samping kapi ini kan tajab lagi heran mak bisa macan ini takok orang ini kan macam sopan macam ada apa sampai macan ini kan bisa ngataraki orang ini kan. Nah itu buat apa bencak heran dan heran nggak bos nggak neka mon mbak neka rak bisa mata tepak saya dohir kerampin bagus berat bu tak dicet sumpah apa kan di mbak abaan ateh saya tepak saya tata melolo ateh karena ateh neka saya tata tapi mbak abaan saya batin maka saya takut ya kopi man khafa Allah khafahu kulla syai. Orang yang pon takut ke Gusti Allah, Gusti Allah kepi ketakut kabeh. Karena orang ini takut Allah. Aneka Nabi Syekh Abu Bakar bin Salim kata terus. Itulah saki. Wa qultu, dan saya berbicara. Dikasih karang kitab. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim ada bu. Apa dia Syekh Abu Bakar bin Salim? Kenapa kok mereka bisa tunduk segala sesuatu dan takut kepada mereka? Li'annahum la yanduruna ila syai'in illa syahadullah ta'ala fi. Kata Syekh Abu Bakar, dikarenakan mereka sungguhnya dikarenakan mereka tidak pernah mereka saksikan dengan mata batin dan zahir ila syai'in, kepada sesuatu apapun itu. Jadi para aulia wasalihin dikatakan tidak pernah ada yang mereka pandang ya dengan mata mereka dan juga mata batin mereka. Maksudnya gerakan hati mereka kepada orang tidak pernah sultan. Ila syai'in, kepada sesuatu apapun itu, walaupun botoh, kapungkaan, walaupun kebon, mereka tidak pernah memandang kebon mereka lebih menjadi dari engkau lebih menjadi dari kebon. Tidak pernah. Mereka memandang kepada segala sesuatu sebenarnya dunia itu mereka pandang, kecuali pandangan mereka syahadullah ta'ala. Mereka pandang semua pandangan mereka kepada sesuatu pasti mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada di situ suatu rasa, sebuah warna. Semua di situ pasti ada, yaitu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka saksikan. Ya, di dalamnya semua mereka saksikan, yang mereka saksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au qablahu au ba'dahu, sebelumnya atau setelahnya. Semua gerak-gerik mereka ya tadi disebutkan di hadrat Basaudan, ma lahum syahwah illa dzikrullah. Mereka tidak mempunyai syahwat. Gerakan hawa nafsu, gerakan hati, gerakan badan, gerakan ya mata, semua gerak-gerik mereka tidak ada syahwat yang mereka punyai kecuali bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Sebuah maqam, ya sebuah yaitu kemuliaan yang Allah berikan kepada para aulia wassalin, sehingga mereka gerak-geriknya semua yang mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu ta'ala, itu kan di tadi bacaannya wallahu ta'ala la yahullu. Kalau yahullu itu uhlul, kan di bacaan tadi ada uhlul alaina al-awafi. Itu yang betul bacaannya ahlil. Kalau uhlul itu halla yahullu, melepas, membuka. Kalau halla yahillu, menetap.
Nah, kalau tadi bacaannya, saya bacanya ahlil alaina al-awafi. Ya Allah tetapkan kepada kami yaitu al-awafi, kesehatan, afiat. Kalau uhlul ya Allah pelocot, pengikar. Kan pas ulun ya kan. Artinya pas obat ya. Nah, sehat nih maksudnya. Kan pas enak afian ya kan gitu. Mereka sempat debat tembok nang tarim di alam Umar. Benar kan maca uhlul ahlin. Apa man maca. Nah, itu perdebatan masalah hal la yahillu. Ada baca. Nah, di sini la yahillu fi syai'in. Menetap, singgah. Sungguhnya dan Allah Subhanahu wa taala tidak menetap fi syai'in, di sesuatu. Wala yahillu fihi syai', dan sesuatu tidak singgah di Allah. Ini kan biasanya banyak orang-orang akidah orang mantap, terutama tak noro akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sering mengatakan Allah itu di langit. Ya tas Allah, tiba-tiba tak ada. Coba kita kalau doa, makanya diperintahkan ketika doa mengangkat tangan karena Allah di atas. La yahillu fi syai'in. Allah tidak singgah di sesuatu dan sesuatu tidak singgah di Allah SWT. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Tidak bisa diperumpamakan kayak kita. Kita ini makhluk perlu tempat. Kalau Allah Azza wa Jalla zat yang maha suci dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kudrat Allah, kemampuan Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Masih Allah selain Allah itu semua makhluk perlu tempat dan diperlukan oleh tempat. Ma'abud semakin perlu akan dengar maka tujuh dia. Jadi kita ni makhluk, tapi Allah la yahillu fi syai' wa la yahillu syai'un fi. Dan sesuatu tidak bisa singgah di Allah Subhanahu wa taala. Terus kata Syekh Kabir Salim, walakin laisa syai'un khalian anhu. Akan tetapi tidak ada sesuatu yang bisa lepas dari Allah. Kosong dari Allah. Semua dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam kudrat Allah. Kullu hayyin wa mayyitin tahta kudratillah. Semua yang hidup, yang mati, yang benda mati, yang benda hidup semua di bawah, yaitu setir kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang hidup dan yang mati yang terjadi di bumi, semua di bawah payung yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Kita hadir di sini sekarang hadirat Rasulullah. Ini semua Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayah sehingga kita mempunyai kemampuan. Dengan kemampuan Allah kita diberikan mampu oleh Allah untuk hadir di tempat ini sehingga kita bisa berkumpul berzikir bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kita menghidupkan majelis ini dengan majelis ilmu, majelis yang mana mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya segala sesuatu semua di bawah naungan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Salim, fa kaifa tandur ya fa kaifa tandur ghairallahi taala. Syekh Muhammad bin Salim, maka kalau begitu bagaimana kalian kok bisa kalian hidup tanpa menyaksikan dalam kehidupan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata Syekh Muhammad bin Salim, munlah oning beun mun kapinika tak bisa kosong dan locot, tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian masih melihat di dalam kehidupan kalian masih bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Semua kembali kepada Allah. Maka dan Habib Umar bin Hafid, Habib Umar bin Atebu, para aulia salihin mereka nolen bayi mereka nole bayi mereka nang kuininya nolen bayi mereka tak mendatang rahmat tak toleh para aulia salih. Mangkat pada cerita Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibul ratib Al-Attas. Mereka guru daripada Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibul ratib Al-Haddad.
Nikah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, nikah tak pernah adanya ke langit. Nunduk, tawaduk luar biasa. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad mensifati gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tawadu'uhu ka'annahu balagha anan as-sama'. Duri tengki tawaduk nikah, duri tawaduk takir langit nikah kan mon apolong di Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas katon langit nikah tolong debebe. Diri tolus ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, diri tawaduk orang nikah, tak pernah adanya ke langit. Montoju bi orang ini kan nunduk nanti. Apa entah baru orang ini kan nunduk boleh. Mun aja dan yang penting masa baca. Beri ni kan kholah Habib Ali Baharun. Habib Ali Baharun ni kan mun aja dan nunduk. Tak pernah ada ada kepada temo orang ni. Atau sepungkam mungkin bawa sepungkam siapa. Coba ni kau ni apa? Terus alerek ni kan boleh begini orang mak ti begini kau orang. Terus alerek alerek ada bentar pada pak tu. Alerek tak apa siapa mana sokan bukan dia. Kono. Ini Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya. Tawaduknya sampai dipuji sampai-sampai kata Habib Umar bin Haddad, malaikat sebelah langit akan tunduk ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu pernah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di anak hiburu lahir anak nikah ke. Ada umur. Nyaman itu kan sedih kan. Pada nikah tetangga kepi takziah ke Habib Umar bin Abdurrahman. Pada nikah Habib Umar bin Abdurrahman ya bos bila tetangga apa? Habib nikah mak tak sedih sekali. Tak nangis, kok elang, pun Allah kibulun di anak, kok mereka lang, ini kan biasa nggak ada kan gitu. Biar Umar bin Abdurrahman Al-Attas biasa. Tetangga mak biasa, cintain. Mak tak ada sopung. Ya sedih tapi biasa. Tanya Habib, apa sampean mak ya bos, paten mak ya bos biasa bayi. Kibur setan dan Habib Rahman. Kok areng kereng apa? Apa sih laku Nabi Abba? Anak Abba pun kontut di Gusti Allah, pun meninggal dunia. Terus Abba kan apa? Ringkeng-ringkeng. Asal rogo Gusti Allah. Ala apa ya Allah mai kalah nak nikah? Ya Abba berak. Tanya Aki berak Habib, Abdullah Ajrat Syafiq Nafi'. Alhamdulillah. Berak ala apa? Alhamdulillah. Berapa ya syukur Allah, tak syukur Allah. Ringkepi dengan Allah. Kalah dengan Allah pun. Nikah. Jadi beliau kuatnya yaitu al-musyahadah, melihat pandangan batin dan pasrah hati kepada Allah sehingga segala sesuatu yang terjadi disertakan dengan syukur kepada Allah. Palingin alhamdulillah, tak palingin alhamdulillah, nginum alhamdulillah, ngakan alhamdulillah, mari nginum alhamdulillah, kepada ketemu alhamdulillah. Mangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah ngajarin ke abah tretan sampai ke perkara-perkara sik kene, ke perkara-perkara sik coba aki bide goreng seporana. Nah abah masuk ke jedin. Agemi buang hajat. Kan ki. Mari buang hajat ya kan. Abah ni saya ceraki bi Rasulullah apa? Mari buang hajat. Surah Tuhan. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Surah syukur di Rasulullah. Kenapa? Karena muntah takdir Allah, muntah beri kekuatan ke Allah tak bisa kami bisa kemero nikmat. Itu kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin muntah bisa kami bisa sakit sakit. Beda orang tak bisa kami, ngaku selang bentar. Bulongin ya. Ini kan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Syahwaka bin Salim mari nikah Syahwaka bin Salim nikah sumpah. Nikah perkataan beliau Syahwaka bin Salim. Fa wallahi summa wallahi. Dan Syahwaka bin Salim, fa wallahi dan maka demi Allah, wallahi dan demi Allah. Asumpah Syahwaka bin Salim.
Ghaira mukallifin. Dan surah kami salim kok ghaira mukallafin. Mukallifin o mukallafin. Mukallifin kok sopan ka bani termaksa. Dan kok sopan ka jadi tanda sopan kok. Tapi ngapa boleh? Harus sopan kok yang surah kami salim. Hah? Asli tanda sopan. Tapi ngapa? Ini perkara raja deh. Semakin bahas tentang Allah Subhanahu wa taala, kok tak ada ikut kerja cuma kami cari. Wallahi. Sopan juga nih kami cari. Apa? Ya. Ghaira mukallifin bil yamin wala muftakhirin. Dan demi Allah engkau seandainya demi Allah dan saya tidak mau bersumpah, tapi kata Syekh kami cari enggak apa boleh pun. Tapi aku bersumpah bukan untuk aku bersombong-sombong, kata Syekh kami cari. Engkau sumpah benih kok gak mentega. Benih kok sombongan. Yang metawang kok benih. Tapi ini perkara yang harus dibuka oleh Syekh kami cari. Harus tahu kok orang. Apa? Kata Syekh kami cari. Wala muftakhirin ini kan bukan untuk bangga-banggaan. Kata Syekh kami cari, apa sih sumpah ini Syekh kami cari? Ma syahidtu wala nadartu aini syai'an illa syahidtu Allah Ta'ala fihi au qablahu au ba'dahu. Kata Syekh Kabir Salim, demi Allah kok sumpah. Dan sumpah nikah beni kami kerja, beni kami sombong, beni apa? Demi Allah dan Syekh Kabir Salim, engkau tak menyaksikan, aku tidak melihat, tidak menyaksikan, kata Syekh Kabir Salim, wala nadartu, dan aku tidak memandang kepada sesuatu. Ini aku tidak menyaksikan, wala nadartu, dan aku tidak memandang. Aini yaitu mataku, zahir dan batin. Ya, neka mata beda dua ternyata. Ya, aini mata zahir. Mata zahir antara kafir di. Mau mata batin neka saya perlu diperhatikan. Saya perlu perhatikan neka mata batin. Mata batin ini kan di mata dia. Lebih bahaya lagi neka. Nikah dan Syekh Kabir Salim, aku tidak menyaksikan dan tidak memandang mata zahirku dan batinku kepada sesuatu, ya, terhadap sesuatu semua apapun itu, kata Syekh Kabir Salim, kecuali aku menyaksikan di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dan setelahnya, kata Syekh Kabir Salim. Sumpah. Syekh Kabir Salim ni kata datang, kudu kamu menbaca ku, ngarang kitab ni ka umur 12 tahun. Mana bentangan ni kah perkataannya. Perkataan beliau masalah ini istiaqul arwah, masalah ganat, masalah nikah umur 12 tahun. Kan mau dibanding ngaji dengan anak semakin kan gerek kepi. Umur 12 tahun makin ngaji tak bisa. Ini harus menjadi pacuan untuk kita. Kalau ulama-ulama kita dulu bisa sampai martabat seperti ini, maqam qutbiyah. Sampai makam bukan autan, bukan abdan lagi, makam qutbiyah. Dikasih tasarrufat, dikasih oleh Allah, dikasih izin untuk apa boleh seteroibaan dunia, megang kendali. Maka Syekh Kabir Salim nambah hubungan ini kan. Dunia ini kalau gasah. Dunia ini kan Syekh Kabir Salim padan pereng yang guna. Kene dunia ya, pereng, apa pereng nggak kan. Itu dunia dan Syekh Kabir Salim. Engkau tahu lebih apa? Maka jangan memada awliya wa salihin. Asyara Makkah Madinah berak tetap depan. Ini kan. Yang malang ni kepada nama Habib Abdul Qadir Al-Habsyi Cikampek. Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi Cikampek. Ini kan Jumatan tak tengahnya Jumatan. Tetangga ngocak, Habib tak Jumatan. Hah? Kentarin combon. Boleh combon. Hah? Hari Jumatan, hari mulai Jumatan. Nyaman orang ini, makanya dia gak ada ngadepin aulia wasalin, dia gak ada apa ya? Tak Jumatan dulu, Jumatan. Masa engkau Jumatan kita boleh banget? Jumatan yang mana? Udah Jumatan yang Makkah, Jumatan ada yang Madinah. Karena orang ini kan tak ada apa lagi, tak pernah di Soromat Bibir Muhammad ya, selamat teman-teman. Teguk ma'rifatah. Buka kabus Ka'bah. Tutup boleh. Buka boleh. Kabus Madinah. Tutup pun.
biasa. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Habib Muhammad bin Abdul Qadir gula nikah membaca bismillah, ya, baca bismillah depak ke Yaman, Ar-Rahim depak ke Makkah, Ar-Rahman depak ke Madinah. Baca bismillah. Tak kerja. Sering dunia kayak gini, nah, membahas ada abid dunia. Kemudian kata beliau, wa ba'dul arifin lam yashhad ghairallahi ta'ala al-battah. Dan sebagian para orang-orang yang arif billah, yang arifin, yang mengenal mata batinnya, ma'rifatnya kepada Allah, yang tinggi ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yashhad ghairallahi ta'ala al-battah. Mereka tidak pernah menyaksikan dalam mata batin mereka dan zahir mereka di segala sesuatu dalam kehidupan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-battah, sama sekali. Maka dan Habibullah bin Hafid kun abdina ajabu ini wahid nafas, ini satu kali hembusan nafas para orang ahli makrifat. Satu kali hembusan nafas orang ahli makrifat ini kan lebih afdal daripada puluhan ribu ibadah orang selain orang ahli makrifat. Orang setunya ibadah, tapi benih orang ahli makrifat, orang benih orang ahli hakikatul tauhid, setunya ibadah. Neka ibadah mau niat tu setong hembusan nafas orang ahli makrifat. Neka lebih berat hembusan nafas orang ahli makrifat. Neka apanya mana? Tingginya makam orang-orang sesama fi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal kaunu kulluhu matwiyatun lil arifina yatasarrafuna fihi bi idznillah taala. Dan Syekh Waqabi mengatakan wal kaun, dan alam semesta kulluhu, semuanya, langit bumi, ya semua matiyatun musakharatun, ya, yaitu dikendalikan. Allah berikan kendali lil arifin, untuk para arifin, orang-orang ahli makrifat. Paling ngaki, paling ngak mobil, kuncinya dekat kuk, sopir dekat. Kedua boleh bisa, tunjuk dekat paling ngaki. Orang-orang arifin billah, musakharatun, matiyatun, pun dikendalikan lil arifin billah. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yatasarrafuna, mereka mengendalikan di dalam dunia biidznillah, dengan izin Allah. Nah, kendalikan. Mereka mengendalikan apa yang mereka dengan izin Allah, gampang mereka. Kenapa? Boleh bagi mereka dunia, ya. Dan mereka tidak mau dunia. Tapi ya bagi ya, berkhidmat kepada auliya salihin kan gitu. Nah, kayak sanjinggong mereka. Mereka membeda kayak Abdul Hamid ya, betul-betul nih. Membeda tamu ini kan pun tahu. Mau jaga sama sediaki jelas teloan dari teloan. Oh, kami teloan sih datang. Mereka pun tahu. Itu sarrafun. Kan Hasan Barakwan kan, Aban Dewa Hasan Ahmad Barakwan kan pernah entar ke Abdul Hamid, tak pernah ke pagi ke Abdul Hamid. Sekali, dua kali tak ke pagi. Ke Abdul Hamid pas sobu keluar. Mereka Habib Hasan ngocak. Ketelur kali Habib Hasan tanpa suruhan boleh terus kepagi ke Abdul Hamid. Dan Habib Hasan mun sekali ki gue tak ketemu ke Abdul Hamid, kok tak yakin mun Abdul Hamid wani. Tikel kon tak datang boleh kok. Mari Habib Hasan dapat ke suruhan ki buru ya ada nabang coba ke Abdul Hamid. Ke Abdul Hamid pun, ya Habib Hasan, ke Abdul Hamid bukan wali, Habib bukan wali ya. Mereka bukan wali ke Abdul Hamid. Akhirnya ya Hasan. Mayong ikut. Oh nih, mau beda telepon ada kita ada wifi, ada simpati, ada SL pun telepon nggak ada nih ini. Ada CCTV. Wahum muluku hakikat, wahum muluku haqqan, dan mereka para aulia wasalihin itu raja, benar-benar raja mereka. Raja dunia siapa mereka? Raja dunia. Aulia wasalihin, para ulama ini raja dunia. Bahkan paling juban ulama saya datang ke Umara,
Si ngemis ke presiden, ngemis ke orang-orang jabatan, ulama mau ngemis, acidat nih kepada juban ulama. Apa? Karena ulama sudah diangkat makamnya sama Allah. Hum muluku hakikatan, kata Syekh Bakar Basri. Mereka para ulama sering para ulama, mereka adalah yaitu raja. Sesungguh-sungguhnya raja adalah mereka. Apa sih kayak As'ad Syamsul Arifin? Cuma beledak. Ya Allah berbagai nyaman di Pangliman beledak nih kan. Tanda dan sedang kayak saat sih butuh. Kok Pak rajin banget? Saya butuh rajin banget kan sudah datang kena. Mangkok sudah datang. Korek ulama. Sampai raja itu kan bakal tapi banget. Karena mereka memegang amanat Allah Subhanahu wa taala. Nih kan. Pernah di Tarim ada yang bernama Sahibul Bughyah Mustarsyidin, kitab Bughyah Mustarsyidin itu dikarang oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Habib Abdurrahman nikah mufti Tarim. Zaman Habib Abdurrahman nikah presiden Yaman, nikah norong ngaji. Yang bikin tabi yang menurut gue ada presidennya ada kan saya pun Pak Tinggi, Pak Kades norong ngaji. Nah ada cuma kan sering tak butuh ilmu, butuh Mesir Pak. Zaman Habib Abdurrahman presiden Yaman nih kan, sultan raja nih kan orang ngaji, semua prajuritnya diwajibkan untuk ngaji ke Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Pernah setong bukto raja nih kan telat, mau datang telat ketemu Habib Abdurrahman tujuh nang budi jadi datang telat. Mari pengajian nyabis asraman ke Habib Abdurrahman raja nih tapuk Habib Abdurrahman. Tapok raja ya, presiden tapok apa? Mengabah-abah napok presidennya apa langsung di penjara 10 tahun seumur hidup. Ini ke presiden raja tapok ya Abdurrahman. Nendang raja ya. Beli sekalian, tambahin boleh satu pok. Nendang raja nih kan ondu. Karena abang merasa salah, ini kan guru nah, takut. Walaupun abang presiden ya raja. Nah, tanya Aki, Pak telat gimana? Udah tamu ya kita. Telat ini gara-gara apa? Beda urusan ya penting. Tapi apa? Mereka lebih penting. Urusan agama, pengajian lebih penting. Mari ini kerajaan ini kan bukan pengajian totok ya, tidak terima tamu pun. Bukan pengajian ini pun tak ada hadir sebelum pengajian pun hadir. Ini ke prajurit kepi si norok berisi agruang yang ada. Mak orang ngacur kiai, mak orang ngacur habis kok nampuk tang raja. Tahun ini presiden nampuk. Ternyata ke prajurit ini. Jangan raja ini ke guru, tak kok. Oh yang tak orang ngacur hormat tetap. Mari nikah, pas mau nih raja nikah, minta maaf, kita tua aki. Tapi makmur, ijaman raja nikah, jarang. Beda orang acarok, jarang orang nikah. Apanya amanah? Orang nikah acarok, pada tukangku, pada kampung, lanjut jarang. Dari masya Allah raja nikah. Mari mulai, pasang jodan, prajurit ngocak. Wahai raja, mak tentang melolo kenapa? Maka tentang melolo pun, beri tapuk ya ada neng orang tak todus pun. Ben raja, tapuk ya ada neng orang di ruang. Apa yang raja? Ben sama kini pecat beko. Langsung pecat prajurit sebenarnya mereka. Hah? Langsung pecat di raja ben. Ben ngocak boleh kepi pecat beko. Ro tahu nih siapa kena sina pokok. Ro gurun kok. Abis telepon raja. Mon kok nih raja dunia. Mon luar gurun kok raja akhirat. Ya raja macam mereka. Kalau saya ini cuma sementara jadi presiden, jadi raja di dunia. Mari mereka guna mati tak ada boleh raja mereka. Sampai tak ada boleh kau guna presiden. Kalau mereka para aulia, masalihin, ulama mereka menjadi raja di dunia, menjadi raja di akhirat. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dhull al-faqri min al-azz al-ghina. Kemudian kata Syekh Bakar bin Salim, aku lebih memilih yaitu rendah, hina
dengan rasa al-faqr, yaitu membutuhkan dengan keagungan Allah, membutuhkan kekayaan Allah, daripada yaitu min izzil ghina, daripada yaitu kekayaan, kemudian min izzil dari kemudian yaitu kekayaan dunia. Engkau lebih mudah, engkau fakir, yaitu aku lebih memilih hidup miskin tapi aku kaya dengan Allah daripada aku hidup kaya tapi aku miskin dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal qana'ata murtaqa la yurtaqa. Sungguhnya yaitu sifat al-qana'ah, menerima apa adanya. Sebenarnya semua yang diberikan oleh Allah dia terima. Alhamdulillah. Semua yang Allah berikan kepadanya dia terima dengan hati yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Murtaqa yaitu suatu yang agung, syai'un azim, suatu syai'un jauh, setinggi. La yurtaqa, tidak bisa dilampaui sifat qanaah itu. Al-qanaatu malun ma la yanfad. Dikatakan sungguhnya sifat qanaah itu harta yang tidak pernah habis-habis adalah qanaah. Selalu yaitu cukup dengan Allah. Beda Allah mak orang apa? Gitu. Aku tak miskin, mak miskin lah. Beda Gusti Allah, beda Gusti Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau wa qultu aidan, dan aku kata Syekh bin Salim mengatakan juga nahnu muluku hakikatan la ghairana. Dan sungguhnya kami adalah raja, benar-benar raja. Kami adalah raja para aulia wasallim. La ghairana. Selain kami itu bukan raja itu. Mereka cuma jabatan sementara. Kami para aulia wasallim muluk hakikatan la ghairana. Wallah la mulka siwana yujadu. Demi Allah tidak ada kerajaan, ya, tidak ada kerajaan yang dimiliki di dunia seperti kerajaan kami. Ini tidak ada. Tidak ada yaitu kerajaan selain kami di dunia ini didapatkan selain kerajaan para aulia wasallim. Apa? Kerajaan ma'rifatullah, kerajaan mahabbatullah. Ini kerajaan kan. Ini kata kerajaan yang tidak pernah hilang di atas bumi ini. Apa para aulia wasallim? Kayak Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Punya kerajaan di dunia. Kenapa? Sampai sekarang Nahdlatul Ulama beda. Walaupun punya awalan semakin. Semakin orang naik semua naik orang Nahdlatul Ulama. Tak kenapa? Abang-abang ke PNU. Tapi harus oning bendoro NU. NU ini kan pilih Banserobon. NU ini kan salah satu wadah Ahlussunnah wal Jamaah. Kayak Hasyim Asy'ari ini kan mendirikan NU itu untuk menyatukan para kiai dan para habaib, para umat di wadah NU. Jadi semakin orang-orang gitu, orang NU tak oning NU. Siapa pendiri NU? Apa maksudnya kayak Hasyim? Itu Banserobon pas bilang. Ebok-ubok, ha? Jadi keuntungan, jual NU pasti. Ha? Kemudian kayak Hasyim ku tepuk kayak Hasyim. Allahumma Muhammad. Malil muluki wilayatun ghaira ismiha. Dan kata Syekh bin Salim tidak ada untuk raja-raja itu sebuah kedudukan kecuali cuma namanya. Presiden, wakil presiden, atau Pak Tinggi, Pak RT, Pak RW ini kan para nyaman menolong. Lagi mari orang mata tak ada lah. Hah? Wa bidzalika iftakharu bih. Ya, kemudian mereka dengan itu bangga. Kok ya. Tiba kades yang kok yang bentak ini yaitu hubungan erat dengan Allah dengan kata ada lebih apa? Wabidzalika iftakharu bih, mereka berbangga-bangga dengan itu semua, ya kedudukan dunia, raja-raja dunia. Dan arbadu dan sungguhnya itu semua akan hilang. Itu kemakmuran dunia ini semua akan hilang. Bireng-bireng hilang, bimora hilang lebih. Hah? Moga ya Allah Indonesia ini keselamatan kita. Dimakmurkan tetap dengan zikir, dengan salat Nabi Muhammad SAW. Dimakmurkan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dikeluarkan lagi generasi seperti Syekhana Khalil Bangkalan, Yayasan Tingkong, Yayasan Syamsul Arifin, para Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhammad. Rabbi sebenarnya para aulia. Moga-moga dikasih hadir ya Allah, paringin selamat dunia akhirat. Paringin sehat walafiat sampai akhirat. Para kiai, para ustaz, para habaib seterusnya. Moga-moga ya Allah Indonesia orang-orang yang niat jahat
ke negara Indonesia, ma'anjur negara Indonesia, ma'anjur Islam si boleh Indonesia, sehingga tu para habaib para kiai ya Allah. Jika orang-orang ngane ya Allah minta tolong ya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala sih bisa menyelamat para habaib, menyelamat para kiai, para bis dari kaum muslimin. Jika orang-orang yang sedolim tulian ya Allah, angke sakit, buang aki, pejauh aki, mencoba mati, terbu tulian ya Allah. Tak mati ya, beri onaun, beri apa, beri stroke apa kayaknya. Boleh tak lanya terus umat Islam. Amin amin ya Rabbal. Selanjutnya kita haji di umrah ya Allah, moga-moga tahun nikah, moga-moga mantul bisa haji di umrah. Sampai orang saya kontek puluhan tahun saya kita pernah haji di umrah ya Allah, paringin sehat, paringin rezeki sempurna, bisa depak ziarah Makkah Madinah. Amin amin ya Rabbal alamin. Rabbul hajat dunia akhirat, kawan nabi mursalin, kawan nabi kawan kawan Syekh Abdullah bin Ahmad Zaudan al-hadin yaqulu salih dan akhir dunia akhirat bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirrin